Kebetulan saja bahwa PAW ini adalah jatuhnya kepada Temani Barta Nempar, saat ini saya sedang berada di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pimpinan Partai Hanura akan menjelaskan perihal proses PAW yang sedang dilaksanakan dan kemudian menanggapi pernyataan pelaksana tugas Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jidon Kelmanutu beberapa waktu yang lalu. berita-berita yang beredar terkait dengan PAW, Partai Hanura perlu mengklarifikasi bahwa PAW ini bukan semata-mata pribadi ganti pribadi, tetapi ini adalah keputusan partai yang harus dijalankan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kebetulan saja bahwa PAW ini adalah jatuhnya kepada ketua partai yang namanya Hendrik Sering. Ya. Kami dari Partai Hanura berdasarkan undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, pasal 32 ayat 5, itu adalah keputusan partai di mana keputusan itu dilakukan oleh Mahkamah Partai, ya, melalui Mahkamah Partai, yang di dalam pasal 32 ayat 5 itu adalah bunyinya final dan mengikat, ya, final dan mengikat. Otomatis patut dijalankan oleh baik DPP, DPD maupun DPC. Ya. Kami dari Partai Hanura tidak perlu berpolemik dengan lembaga DPR, karena lembaga DPR adalah lembaga yang disebut badan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana pasal 1 ayat 3 itu menyebutkan bahwa yang termasuk di dalam lembaga publik adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga ini diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya atau tupoksinya, di mana dibiayai oleh negara, ya, dibiayai oleh negara. Otomatis mereka tidak bisa memilah-milih antara si A dan si B terkait dengan PAW. Ya, jadi lembaga publik menerima surat dan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Susduk atau Undang-Undang MD 3 tahun nomor 17 tahun 2014, di dalam pasal 405 itu ada 3. Anggota DPR itu dapat diberhentikan atau dilakukan pergantian antar waktu atas beberapa unsur. Unsur pertama adalah meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Ya. Oke. Terkait dengan PAW di Partai Hanura Kepulauan Tanimbar ini, siapa yang bakal di PAW dan alasannya apa, Pak? Yang akan di PAW adalah Fredericus Dedison Titirlolobi, digantikan oleh saudara Hendrik Sering, yaitu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Mahkamah Partai mengeluarkan keputusan pada tahun 2019, kemudian DPP mengeluarkan surat persetujuan untuk PAW. Dari surat persetujuan itu lalu DPD mengeluarkan surat perintah untuk proses PAW. Berdasarkan surat perintah itulah DPC mengusulkan proses pergantian antar waktu di DPR yang dilampirkan dengan persetujuan dari DPP dan surat dari DPD. Jadi secara berjenjang
itu sudah memenuhi semua kriteria. Alasan yang diatur dalam utamanya undang-undang. apa Pak Dedison di PAW? Alasan utamanya adalah proses gugatan di Mahkamah Partai saat selesai pileg, lalu keputusan partai itu per waktu 2,5 tahun oleh Mahkamah Partai tahun 2019. Paruh waktu. Ada kesepakatan paruh waktu itu? Waktu itu kita memang dipertemukan, waktu itu dipertemukan lalu diminta setuju atau tidak. Pada saat saya diminta saya setuju, saya setuju. Tetapi ketika saudara Dedi ditanya, itu saudara Dedi keberatan. Lalu dari pihak partai mengatakan bahwa diberikan kesempatan 1 minggu. Apabila tidak ada jawaban, maka partai akan mengambil keputusan. Oleh karena 7 hari itu, yang mungkin saja dari saudara Dedi tidak memberikan jawaban, sehingga partai lalu memutuskan paruh waktu. Jadi persoalan kesepakatan ini sudah diberikan kesempatan. Pada tahun 2019. 2019 itu sudah diberikan kesempatan untuk paruh waktu, menjawab setuju atau tidak setuju. Tetapi karena beliau tidak memberikan jawaban, pertama ditanya itu tidak setuju. Lalu partai bilang sudah kami kasih kesempatan 1 minggu. Kalau tidak ada jawaban maka partai akan memberikan keputusan. Nah, kalau partai sudah memberikan keputusan lalu apa lagi? Nah, kemudian kemarin setelah kita proses PAW di DPR, lalu ada keberatan dari kuasa hukum ke Mahkamah Partai. Nah, lalu Mahkamah Partai sudah menolak dengan surat jawaban dari Ketua Bidang Hukum dan HAM. Sudah menjawab dan surat itu juga kita sudah masuk di DPR. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya cuma mau bilang DPR taat terhadap undang-undang Susduk. Di mana dalam undang-undang Susduk itu mengatur terkait proses pergantian antar waktu, 7 hari di DPR, 5 hari di KPU, 7 hari di pejabat, dan 14 hari di gubernur. Nah, soal gugat menggugat, kalau toh keberatan atau gugatan dari yang bersangkutan, itu bukan lembaganya yang digugat, tetapi SK dari partai itu yang akan digugat di PT UN. Ya. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa surat usulan PAW itu menjadi objek sengketa untuk dijadikan objek sengketa di pengadilan. Kecuali kalau DPR itu tidak memproses pergantian antar waktu, maka partai bisa somasi lalu bisa menggugat lembaga atas dasar perbuatan melawan hukum. Oke Pak. Ya. Selain atas dasar kesepakatan itu, adakah pelanggaran-pelanggaran lain yang dibuat oleh Pak Dedison? Dengan pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran juga terkait dengan pembangkangan terhadap partai atau pimpinan partai. Sedangkan di dalam pernyataan sebelum caleg itu kan sudah menandatangani pernyataan di atas meterai bahwa saya siap taat terhadap anggaran dasar rumah tangga dan loyal kepada partai dan melaksanakan kontribusi, membayar kontribusi. Kode etik apa Pak yang dimaksudkan? Apabila di kemudian hari saya tidak mampu memenuhi ini, maka saya dapat dituntut dalam di hadapan hukum, dan itu surat pernyataan saya ada pegang. Oke, maksudnya kode etik apa yang Kode dilanggar? etik ini kan berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kan ada peraturan organisasi terkait dengan kode etik yang mengatur terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti saya misalnya membangkang terhadap keputusan partai, itu juga kode etik. Ya, tidak mentaati itu juga kode etik. Nah, seperti halnya partai ini kan ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang mengatur terkait dengan petugas partai yang ada di DPR sana itu
punya kewajiban itu melaporkan segala macam aktivitas yang ada di lembaga itu dan berkoordinasi dengan partai untuk sama-sama mengambil kebijakan atau memutuskan hal-hal yang sesuai dengan visi misi partai demi masyarakat, bukan untuk pribadi-pribadi di situ. Kita semua terdaftar di KPU dan sudah dinyatakan terdaftar. Sekarang lagi menunggu proses verifikasi administrasi, terus klarifikasi administrasi, kemudian nantinya kita masuk dalam verifikasi faktual. Jadi secara partai, saya kira Partai Hanura tidak ada konflik. Yang disebut konflik karena PAW ini sebenarnya tidak disebut konflik. Persoalannya bahwa antara yang di PAW dan yang akan menggantikan ini, yang PAW ini tidak menerima. Lalu dia melakukan pembangkangan, dia melawan partai, dan ini kan bisa saja partai mengambil tindakan. Baik Pak Ketua, untuk tahapan PAW-nya sudah sampai di mana? Untuk tahapan PAW-nya kita sudah berkoordinasi dengan pihak DPR, lalu pihak DPR sendiri sudah nyatakan sikap bahwa bukan nyatakan sikap, mereka sudah bahas surat-surat masuk, lalu mereka sudah mengambil keputusan untuk berangkat ke Jakarta, ke DPP untuk memverifikasi. Nah, tapi sebenarnya kita juga tidak lalu mendengar isu yang berkembang di luar ya. Saya sendiri sudah berkoordinasi dengan DPR dan DPR sudah memberikan jawaban walaupun lisan. Padahal sebenarnya antar lembaga, antara partai dan lembaga itu seharusnya bukan melalui surat menyurat sehingga tertanggung jawab. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ya, di mana kami menuntut, kami mengharapkan itu ada keterbukaan, maka DPR juga secara terbuka juga memberikan penjelasan lewat surat yang menjelaskan terkait dengan proses ini sudah sampai kemana, sehingga tidak ada lalu saling mencurigai, tidak ada image-image lain terkait lembaga itu. Jadi kami partai cuma berharap DPR taat terhadap Undang-Undang Sosduk yang merupakan undang-undang yang mengatur anggota DPR yang ada di lembaga legislatif. Baik Pak Ketua, yang bersangkutan kan sedang menggugat. Apakah itu berarti sekaligus akan dikeluarkan dari partai? Ini kalau memang itu digugat ke partai, ya maka secara otomatis dinilai bahwa ada pembangkangan terhadap partai. Dan ini juga bisa disebut kode etik. Saya ambil satu contoh saja, saya punya kebun. Saya pekerjakan 2 orang. Kebun itu tidak terawat. Hasil dari kebun itu juga tidak pernah ada laporan ke saya. Saya punya hak dong untuk menggantikan tukang kebunnya. Ya kan? Saya punya hak untuk menggantikan tukang kebunnya. Karena saya punya kebun. Tidak ada yang bisa mengatur soal itu. Dan tidak ada yang bisa mengintervensi itu. Oke, teman Ibar Tanempar, usai menanggapi terkait proses PAW yang sedang berlangsung, Hendrik Huserin juga menanggapi pernyataan Jidon Kelmanutu. DPR juga kita bisa pahami, mereka proteksi diri. Mereka proteksi diri dari hal-hal yang bersifat hukum. Tetapi saya cuma mau mengatakan bahwa saya sudah menyurati DPR bahwa sebenarnya yang menerima konsekuensi hukum adalah partai. Konsekuensi hukum dalam arti yang saya maksudkan adalah gugatan dari yang bersangkutan. Ya, gugatan dari yang bersangkutan terhadap partai, bukan kepada DPR. Tidak ada satu misal Pak Dami sendiri sudah menjalankan PAW kok. Ya toh? Beberapa tahun lalu, ya tahun 2000 periode lalu Pak Dami juga tuh lembaga DPR tidak digugat, dan keputusan dari DPP itu pun cuma 1 lembar. Saya tegaskan, cuma 1 lembar, karena Hanura di seluruh Indonesia ini persetujuan PAW itu cuma 1 lembar, dan lembar itu yang paling utama adalah memuat substansi PAW. Tidak ada aturan mengatakan bahwa
surat keputusan itu harus lebih dari 2-3 lembar. Hanya makalah atau skripsi yang menentukan minimal dari skripsi itu minimal 5 lembar. Kalau makalah ya, makalah itu terserah dari dosennya mau minimal itu 5 lembar ke 3 lembar itu aturan minimal. Tapi kalau dalam keputusan ini kemana ada aturan yang mengatakan bahwa sebuah keputusan itu harus minimal sekian lembar? Kan tidak.